Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita memulai pembelajaran di materi yang pertama di semester genap. Nah, apa itu materinya? Di kelas 8 kita akan memulai materi dengan tema teks persuasif. Tentunya kata persuasif ini sudah sering kalian dengar mulai dari kelas 7 kemarin. Nah, sekarang kita perjelas di semester 8. Apa saja persuasif itu? Nah, sebelum Budita masuk ke dalam materi, nanti Budita akan sajikan satu video yang berhubungan dengan kata dan kalimat persuasif. Silahkan kalian amati videonya, kalian cermati videonya, kalian lihat dengan seksama bagaimana sih kira-kira persuasif itu. Kok sampai Budita bilang persuasif itu sering kita dengar. Nah, untuk itu lebih jelasnya silahkan saksikan video yang akan Budita tampilkan setelah ini. Kemudian dari video itu maka Budita akan langsung bergeser ke materinya. Kalian lihat dengan seksama, jangan di skip, jangan dicepatkan sehingga langsung menuju ke tugasnya. Nanti ketika tugasnya kalian tidak tahu, bingung, tanya lagi. Jangan ya nak ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, oke, selamat menyaksikan video yang Budita berikan dan jangan lupa tugas-tugasnya untuk dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyu, tidurnya jangan kemalaman. Iya, Bu. Yah, mati lampu. Wah, hantu. Hus, aku bukan hantu, aku Elektra dan ini Ion. Oh iya, posisi Ada masalah nih, energi listrik di kota ini habis. Mau nggak bantu aku dan Ion mengembalikan energi kota ini? Wah, bertualang lagi ya? Mau. Sip, yuk kita pergi. Ion, go! Aduh, apa ini nih? Kok gelap gini? Iya, kamu harus pakai kacamata ini dulu, Banyu. Teman-teman, kita pakai yuk kacamatanya. Nah, ini baru kelihatan. Tapi kok rumah-rumahnya masih pada gelap ya? Rumah-rumah gelap karena listrik di kota ini habis, Banyu. Habis? Emang ada yang makan? Ih, bukan. Ion, tunjukin tuh ke Banyu. Apa ini? Ini kalkulator energi. Yang di atas ini persediaan energi. Iya kan, Ion? Sumber energi itu macam-macam. Ada yang dari batu bara, dari air, juga minyak bumi. Semuanya terbatas loh. Ya. Terus? Nah, orang pada pakai listrik sembarangan. Kamu juga. Kita lihat lebih dekat yuk, Banyu. Hayu? Tuh, buat apa coba
coba semuanya nyala? Padahal kan nggak kamu pakai. Pantes aja listriknya habis. Gitu ya. Kalau banyak peralatan listrik nyala nggak dipakai, artinya rumah kamu boros energi, tahu? Emangnya kenapa? Yang lain juga gitu kok. Lihat, banyak banget rumah boros energi. Nah, justru itu. Gara-gara banyak rumah yang boros energi, sekarang kamu lihat kan apa akibatnya? Karena semua rumah pakai listriknya banyak, cadangan listrik yang ada jadi habis terpakai. Jadi deh, mati lampu semuanya. Oh, kayak uang jajan aku aja ya. Kalau aku kebanyakan jajan, jadi cepet habis. Betul, listrik itu persediaannya terbatas. Kalau terlalu boros, ya cepat habis. Oh, berarti kalau mau listrik tetap ada, ya nggak boleh boros. Aku tahu caranya. Gimana? Coba jelasin. Sama kayak uang jajan. Pemakaian listrik di tiap rumah juga harus diatur. Yuk, kita ke rumah yang di sana. Di rumah ini ada pemborosan apa aja? Wih, banyak juga ya. Semua ini nggak dipakai. Matiin aja deh. Iya, sekarang rumah ini sudah hemat energi. Kita juga bisa ikutan gerakan Earth Hour loh. Orang-orang di seluruh dunia mematikan lampu bersama-sama untuk menghemat energi. Seru kan? Yuhu, nyalakan secukupnya, matikan selebihnya. Berhasil! Kalau begitu, ayo kita buat semua rumah hemat energi. Banyu, semua rumah sudah hemat energi, tapi kok masih gelap ya? Kayaknya sumber energinya masih kurang. Oh iya? Kalau begitu kita harus tambah persediaan energinya. Kita harus cari sumber energi yang lain. Wah, bener juga. Kamu pintar, Banyu. Hehehe, siapa dulu temennya? Ion, kita cari yuk sumber energi baru. Sumber energi ternyata banyak. Ada angin, gas bumi, juga matahari. Energi baru ini lebih baik daripada batu bara dan minyak bumi yang menghasilkan polusi. Hore, berhasil! Yeay, ayo Ion, kita nyalakan lagi kotanya. Berkat kamu, kota bisa menyala kembali. Terima kasih, Banyu. Sekarang, Ion bakal nganter kamu pulang ya. Dadah, Banyu. Sama-sama. Dadah, Elektra. Dadah.
Ini aksiku. Mana aksimu? Ibu berangkat ya. Hati-hati di jalan, Banyu. Hai, Banyu. Siapa ya? Emang kita pernah ketemu? Oh, kamu Elektra. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema teks persuasif. Seperti yang Budita katakan di awal, bahwasannya akan ada video yang ditampilkan oleh Budita. Nah, videonya tadi sudah disaksikan ya. Budita harap video tersebut bisa memberikan kalian pencerahan apa sih yang dimaksud dengan persuasi. Kenapa sih video itu yang ditampilkan? Karena menurut Budita, video itu berhubungan dengan kalimat-kalimat yang mengajak kita untuk berbuat baik, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang positif, dan mengajak kita untuk berpikir yang ke arah yang positif. Artinya apa? Kita bisa mengikuti anjuran itu, kita bisa mengikuti himbauan itu, dan kita bisa mengikuti apa yang dikatakan di video itu. Karena pada dasarnya persuasif itu segala sesuatu yang mengarah kepada hal-hal yang positif, mengajak, menghimbau, memengaruhi, tapi ke dalam hal yang positif. Segala sesuatunya positif, bukan negatif ya. Nah, video sudah selesai, kalian saksikan. Budita harap ada sedikit yang nyantol, jadi nanti ketika masuk ke dalam materi semakin lebih nyantol lagi gitu ya. Oke, kita saksikan materi yang akan Budita tampilkan di PowerPoint berikut ini. Oke, materi kita adalah teks pidato persuasif. Kita geser ke slide yang selanjutnya. Kita mulai dari pengertian, struktur, jenis, dan kaidah teks persuasif. Nah, apa sih teks persuasif? Nah, yuk. Teks persuasif berasal dari bahasa Inggris persuasion yang juga berasal dari bahasa Latin persuasivo yang mengandung arti merayu, meyakinkan, dan sebagainya. Jadi, arti teks persuasif secara keseluruhan adalah suatu teks atau teknik menulis yang isinya adalah untuk memengaruhi manusia dengan jalan memanfaatkan sisi psikologis seseorang atau sisi sosial seseorang. Tujuan dari paragraf ini adalah untuk membujuk atau memengaruhi pembacanya agar mempercayai dan melakukan apa yang penulis tuliskan dalam setiap paragraf, atau bisa juga berbentuk video seperti tadi ya. Adapun beberapa ciri teks persuasif yaitu: 1. Teks ini mempunyai alasan, fakta, dan bukti yang memperkuat ajakannya. 2. Memiliki kalimat ajakan seperti ayo, marilah, sebaiknya, lakukanlah, dan sebagainya. Yang ketiga, teks persuasif umumnya menghindari kemungkinan adanya konflik agar pembaca merasa nyaman dan meyakinkan. Kita geser slide selanjutnya. Budita menampilkan jenis-jenis teks persuasif. Yang pertama ada persuasif politik. Nah, ini biasanya digunakan oleh politikus-politikus ketika kampanye, ketika dia ingin mencalonkan menjadi ketua DPRD, bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Jadi politik ini berhubungan dengan orang-orang yang akan berkecimpung di dunia itu. Jadi dia perlu kata-kata persuasif untuk merayu atau membujuk masyarakat supaya menyukai dia. Dia menunjukkan hal yang positif ya daripada dirinya, sehingga orang-orang bisa tertarik, bisa merasa setuju dengan pendapat yang dikemukakan olehnya. Gitu. Jadi fungsinya di politik itu seperti itu, karena dia ingin menduduki satu jabatan tertentu. Jangan jauh-jauh deh. OSIS, ketika kalian kemarinnya sebelum pandemi itu kan ada pemilu ya, ada pemilu untuk pemilihan ketua OSIS. Itu kan setiap ketua OSIS dan wakilnya
memberikan visi dan misi, terus tujuannya dia apa ke depannya selama 1 tahun. Akhirnya kalian merasa tertarik, oh aku milih kandidat nomor 1 aja deh, gitu kan. Nah, itu juga salah satu kata-kata persuasif yang masuk ke dalam kategori persuasif politik, di mana ketua OSIS itu pasti mereka semua ingin menjabat atau menduduki kursi ketua OSIS. Seperti itu contoh gampang di lingkungan kita. Yang kedua ada persuasif advertensi. Nah, persuasif ini biasanya digunakan di bidang-bidang iklan atau promosi, sehingga apa barang atau jasa yang ingin dipromosikan itu sampai kepada konsumen. Contoh gampang di kehidupan kita adalah kalian sudah sangat sering melihat sponsor yang ada di TV, baik itu sponsor sampo, sponsor makanan atau snack, bahkan sampai skincare. Biasanya yang paling nyantol adalah makanan dan skincare, di mana yang di situ ditawarkan adalah bisa memutihkan, mencerahkan. Pasti kaum perempuan itu akan tertarik. Wes gak usah lama-lama, gercep langsung ke Indomaret sama Alfa untuk beli itu, dengan harapan bisa kinclong kayak artisnya gitu kan ya. Nah, itu adalah salah satu contoh persuasif advertensi. Begitupun ketika kalian lihat iklan makanan, contohnya nggak usah jauh-jauh, Indomie ngeluarkan varian baru, kemudian diberikan satu video yang sangat menarik. Wah, wis kalian ini sudah siang-siang belum makan, lihat sponsor kayak gitu, saya yakin pasti kalian ingin mencoba rasa Indomie itu. Nah, itu salah satu persuasif yang ditunjukkan melalui iklan. Kalian langsung melihat visualnya yang ada di TV, mendengarkan kalimat-kalimatnya dan musik-musiknya yang menggoda, pasti kalian akan berangkat. Itu yang dimaksud dengan persuasif. Oke, selanjutnya ada persuasif pendidikan. Nah, kalau sudah ada kata pendidikan, artinya pasti berbau dengan pendidikan. Biasanya ini kita temui di baliho, di banner, kemudian di brosur yang diberikan oleh sekolah-sekolah untuk menarik siswa supaya masuk di sekolah tersebut. Budita rasa contoh macam ini sudah banyak kita temui di sekolah kita sendiri ya, di mana sekolah kita juga sedang gencar-gencarnya promo untuk penerimaan siswa baru ya. Oke, selanjutnya ada persuasif propaganda. Nah, kalau persuasif propaganda ini biasanya ada di dalam kampanye. Kalau kalian biasanya lihat TV, apalagi mau pilkada kemarin ya, bupati, pilpres itu kan banyak sekali bagaimana calon-calon petinggi negara itu mempromosikan dirinya, di mana sosoknya adalah sosok yang paling luar biasa dan is the best, supaya masyarakat bisa percaya kepada beliau-beliau semua. Selain itu juga propaganda ini digunakan untuk orang-orang atau segelintir masyarakat yang melakukan aksi demo. Biasanya demo itu kan digunakan untuk mengkritisi sesuatu, contoh kenaikan BBM, kemudian kemarin itu apalagi yang paling hits kemarin itu, yang tentang pergantian peraturan yang sekiranya tidak menguntungkan banyak pihak, omnibus law. Nah, kayak gitu kan pasti di demo itu sama orang-orang. Lah, demo-demo itu kan pasti menggunakan bahasa-bahasa yang persuasif, seperti jangan percaya, turunkan. Nah, seperti itu kan. Nah, tapi persuasif propaganda ini biasanya lebih mengarah kepada kalimat-kalimat yang bukan himbauan tapi sudah suruhan. Kalau sudah suruhan itu artinya sudah himbauan atau perintah yang mengarah kepada negatif. Jadi kalimat persuasifnya biasanya negatif. Tapi kalau kampanye itu baru persuasif yang positif. Jadi memang persuasif propaganda ini ada dua macam. Jadi kalau yang kampanye itu himbauannya bersifat negatif, tapi kalau yang demo itu biasanya bersifat negatif gitu ya. Jadi memang untuk demo tidak disarankan kita mengikutinya, tapi kalau kampanye boleh lah ya, seperti OSIS dulu kan juga ada kampanye itu. Jadi yang bersifat positif saja yang kita ambil. Seperti definisi dari persuasif sendiri yang ingin mengajak atau memengaruhi orang lain dalam hal positif gitu ya. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini ada struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif hanya ada 4.
Yang pertama pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Kita kupas satu-satu ya. Pengenalan isu berarti dia pengantarnya, atau kalau kata lain dari pengantar adalah latar belakangnya. Sebelum kita menulis sebuah teks itu pasti ada kata pengantar atau latar belakang atau pendahuluan. Lah ini masuk di dalam pengenalan isu. Apa sih tema yang mau diangkat? Misal tema yang mau diangkat adalah pendidikan, maka kamu tampilkan kata pengantar yang berhubungan dengan pendidikan. Nggak usah banyak-banyak, satu paragraf saja sudah cukup. Kemudian baru masuk ke dalam rangkaian argumen dan pernyataan ajakan. Rangkaian argumen ini opini. Jadi apa sih pendapat-pendapat orang tentang pendidikan? Kemudian bagaimana sih dunia pendidikan kita saat ini? Apa saja sih yang hits atau yang sedang update di dunia pendidikan kita saat ini? Itu masuk di dalam rangkaian argumen. Kemudian baru di dalam rangkaian argumen kita geser mengemukakan fakta-faktanya atau jawabannya. Oh ternyata dunia pendidikan kita saat ini sedang bagus walaupun kita dalam sistem pembelajaran daring misalnya kayak gitu. Jadi kalian menunjukkan fakta-fakta yang bagus, fakta-fakta yang positif. Baru setelah itu kita geser ke ajakan. Ajakan ya bisa dengan kata marilah kita belajar dengan semangat meskipun sedang dalam kondisi pandemi saat ini. Walaupun kita belajar dari rumah, kita tetap harus menunjukkan semangat kita dalam melakukan pembelajaran agar masa depan kita juga semakin cerah. Nah, kata-kata itu masuk di dalam pernyataan ajakan sehingga orang yang membaca itu akan merasa terpengaruh, akan merasa oh iya benar ya, walaupun kita sekolah dari rumah tidak boleh menyurutkan semangat kita, tidak boleh menjadi alasan kita menjadi malas dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita geser ke penegasan kembali, yaitu berisi ungkapan atau penutup atau kesimpulan. Jadi penegasan kembali itu isinya bisa kesimpulan, bisa penutup, bisa saran atau himbauan dari kita. Apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi rangkaian satu paragraf itu berisi kalimatnya mulai dari pembuka, isinya hingga penutupnya lengkap jadi satu. Hanya ada 4 struktur. Yang pertama pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Oke, di slide yang selanjutnya kita menemukan kaidah teks persuasif. Seperti teks-teks yang sebelumnya kita sudah pelajari, di mana kaidah teks itu selalu ada. Struktur kaidah itu selalu ada karena setiap teks itu mempunyai struktur yang berbeda-beda. Begitu pula dengan kaidahnya atau kebahasaannya juga berbeda-beda. Di sini ada 5 ciri kebahasaan teks persuasif. Yang pertama, kata teknis atau peristilahan, menggunakan konjungsi, menggunakan kata kerja, menggunakan kata ajakan, dan mengandung fakta. Jangan lupa harus mengandung fakta. Boleh ada opininya, boleh, tapi tetap harus ada fakta mendukungnya. Jadi opini itu hanya sebatas sampirannya saja atau pelengkapnya saja. Yang lebih banyak ya harus fakta dan kata ajakannya gitu ya. Kalau konjungsi pasti sudah tahu ya apa konjungsi, kata hubung ya, jangan lupa konjungsi itu adalah kata hubung. Jadi di setiap menulis kalimat pasti ada konjungsi yang digunakan, tidak mungkin tidak ada. Kalau tidak ada itu namanya bukan menulis sebuah teks. Oke, geser ke slide yang selanjutnya. Nah, sudah Budita berikan contohnya. Budita ambil satu contoh, judulnya adalah sabun mandi. Nah, di sini di paragraf pertama ini adalah pengenalan isu atau pembukanya atau latar belakangnya atau pendahuluannya. Banyak sebutannya, jangan bingung ya. Kemudian di paragraf kedua dan 3 ini adalah rangkaian argumennya. Sekaligus adalah kalimat ajakannya juga di sini. Jadi dua-duanya mencakup seluruhnya. Begitu ya. Jadi paragraf 2 dan 3 itu ada rangkaian argumen dan juga kalimat ajakan yang
rangkum menjadi satu atau ditulis menjadi satu. Dan yang terakhir adalah pernyataan ajakan dan penegasan kembali. Jadi di dalam satu teks ada 4 paragraf. Di sini saya ambil contoh di mana di setiap paragrafnya itu sudah ada fungsinya masing-masing. Rangkaian argumen dan kalimat ajakan itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi struktur yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian pernyataan ajakan atau penegasan kembali itu wajib juga ada, karena setiap teks itu pasti harus ada penutupnya, nggak mungkin pembuka tok kayak gitu ya nak ya. Silakan dibaca, diamati bagaimana sih cara menulis teks persuasif yang benar, sehingga kalian nanti ketika ada tugas seperti ini kalian tidak bingung, dan ketika nanti ada pengertiannya teks persuasif itu apa, kalian sudah bisa menjawab. Atau contoh kalimat persuasif itu bagaimana, kalian sudah bisa menemukan dan menyebutkan dengan benar. Nah, kalau kalian membaca ini secara keseluruhan, maka kalian akan menemukan, oh ini yang dimaksud Bu Dita kalimat persuasif. Oh alah, ternyata yang di video tadi itu kalimat persuasifnya itu di kata ini dan ini dan ini. Kalian akan menemukan itu sendiri. Nah, makanya kenapa tadi di depan Bu Dita memberikan kalian video, supaya kalian itu ada gambaran bagaimana sih sebetulnya teks persuasif itu. Dan walaupun namanya teks bukan berarti tidak bisa dibuat video ya, bisa, karena apa yang kita ambil adalah kalimat persuasifnya saja. Karena pada dasarnya teks itu juga dibuat berdasarkan penyusunan kalimat-kalimat kompleks sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan runtut kayak gitu ya. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Wah, sudah menemukan penugasan. Kalau sudah menemukan penugasan artinya materi yang dijelaskan oleh Bu Dita sudah selesai. Kalian sekarang waktunya untuk mengaplikasikan atau menerapkan materi tersebut atau ilmu yang sudah kalian pelajari tadi ke dalam tugas yang akan Bu Dita berikan. Tugas pertama yang Bu Dita berikan, Bu Dita memberikan satu gambar, ada contohnya mulutnya orang, mulai dari besar ke kecil, kemudian ada tangan yang menyuapi mulut tersebut dengan uang. Saya rasa dari contoh ini kalian sudah bisa memahami ya, ini gambar apa sebetulnya, tanpa Bu Dita harus bilang ini gambar apa. Dan ini tujuannya apa, maksudnya gambar ini apa. Saya rasa kalian lebih peka daripada Bu Dita ya. Oke, perintahnya adalah berdasarkan data yang telah saya sampaikan, maka silahkan membuat teks persuasif sesuai gambar yang saya berikan. Jadi kalian nulis di buku tulis kalian temanya dulu apa. Setelah kalian sudah menemukan temanya, maka kalian tentukan judulnya apa. Baru menulis teks persuasif tersebut dengan struktur yang tadi sudah Bu Dita jelaskan, ada 4. Nah, Bu, kalau tadi Bu Dita ngasih contoh teks persuasif itu 4 paragraf yang di video ini, lalu saya boleh tak Bu buatnya hanya 4 paragraf? Iya, boleh. Paling sedikit atau minimal 4 paragraf. Paling banyak tidak terhingga. Jadi bebas kamu mau buat berapa paragraf pun boleh. Tapi minimal atau paling sedikit adalah 4 paragraf, di mana di dalam satu paragraf terdiri dari 5 kalimat kompleks atau lebih. Jadi satu paragraf terdiri dari 5 kalimat kompleks atau lebih. Ya, kalimat kompleks itu gimana sih? Berita ulangi lagi ya. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri paling sedikit S, P, dan O. Jika lebih sempurna lagi maka dilengkapi dengan K sehingga menjadi SPOK. Ya, jadi kalau 5 kalimat kompleks artinya kamu harus membuat sebuah kalimat yang paling sedikit terdiri dari S, P, dan O. Ya, oke. Selanjutnya di slide yang selanjutnya Bu Dita ingin memberikan apresiasi terima kasih kepada kalian karena kalian sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Dan Bu Dita harap kalian mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Dita secara langsung tanpa menunda.
Kenapa kok Budita bilang kayak gini? Karena Budita berkaca dari semester ganjil kemarin di mana tugas kalian tuh kosong. Banyak yang kosong melompong. Akhirnya apa? Bingung Bapak Ibu guru mau ngasih nilai ke kalian. Lah apa yang mau dikasih nilai yang tidak ada? Akhirnya Budita juga nggak mau ngasih nilai ke kalian yang nilainya kosong-kosong. Jangan sampai itu terjadi. Oleh sebab itu Budita ingin memberikan apresiasi terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan, mendengarkan dan memahami materi yang disampaikan pada hari ini. Dan Budita harap tugas-tugasnya juga dikerjakan secara rajin, jangan ditunda, jangan main nyatok yang akas, ngerjakan tugasnya tidak, ya. Jadi Budita harap kalian tetap rajin walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan ketika keluar rumah, cuci tangan, kemudian pakai masker dan tidak berdekatan dengan orang lain, ya. Oke, sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Budita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.